Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 1 dari mata kuliah Basis Data yang diampu oleh Bapak Ridwan Setiawan STMKOM. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang, di mana anggotanya yaitu saya sendiri, Rizka Sari, NIM 2206175, ada Zayan Mauludin dengan NIM 2106120, M. Zilhan Salman Ramadan dengan NIM 2106018, selanjutnya Siti Saadah Rahmawati dengan NIM 2206154, Nida Nur Apipah dengan NIM 2206172, dan yang terakhir yaitu Caca Nisha Asyah dengan NIM 2206168. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang desain sistem basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau yang biasa dikenal dengan ERD. Nah, topik-topik yang akan kami bahas meliputi ada 6 ya. Yang pertama, pengertian dan latar belakang dari ERD. Yang kedua, komponen-komponen ERD. Yang ketiga, jenis-jenis ERD. Yang keempat, simbol-simbol yang digunakan dalam ERD. Yang kelima, tahapan dalam membuat ERD. Dan yang terakhir adalah contoh implementasi ERD dalam proyek basis data. Kita bahas ke topik yang pertama, yaitu definisi ERD. ERD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram adalah kerangka kerja atau rencana perancangan database yang memudahkan visualisasi data termasuk koneksi dan relasi dalam format yang dirancang. Nah, prinsip ERD ini memungkinkan gambaran yang lebih teratur dan terorganisir mengenai sistem database yang dibentuk. Selanjutnya, masuk ke topik yang kedua, yaitu menjelaskan tentang komponen ERD. Nah, di dalam komponen ERD itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu entitas, yang kedua itu atribut, yang ketiga relasi. Entitas adalah kumpulan objek yang memiliki identitas unik atau perbedaan di antara satu sama lain. Simbol yang biasanya mewakili entitas yaitu seperti persegi panjang. Ada juga yang disebut dengan entitas lemah yang ditandai dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar ya. Entitas ini disebut lemah karena memerlukan hubungan langsung dengan entitas lain karena tidak dapat diidentifikasi secara unik. Nah, contoh entitas ya, itu mahasiswa, dosen, itu disebutnya entitas. Kalau entitas lemah seperti detail transaksi, karena si detail transaksi ini bergantung pada transaksi. Nah, yang kedua itu atribut. Atribut merupakan komponen kedua dalam ERD. Setiap entitas pasti memiliki elemen yang disebut dengan atribut yang berfungsi untuk menggambarkan karakteristik dari entitas tersebut. Nah, atribut ini diwakili oleh simbol elips dan memiliki beberapa jenis ya. Yang ke satu, atribut kunci atau key, atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik. Nah, yang kedua ada atribut sampel, atribut dengan nilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga ada atribut multinilai atau multi-value, atribut yang memiliki kumpulan nilai untuk setiap instansi entitas. Nah, yang keempat ada atribut komposit, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan makna tertentu. Yang terakhir ada atribut derivatif, atribut yang berasal dari atribut lain dan tidak perlu ditampilkan dalam diagram ER. Nah, contoh dari atribut ya, dari tadi yang di dalam entitas kan tadi ada atribut ada entitasnya mahasiswa. Si mahasiswa memiliki atribut yaitu NIM. Si NIM ini menjadi primary key yaitu kunci dari atribut mahasiswa. Lalu ada nama, alamat, nomor telepon, atau yang ini yang disebut dengan multi-value. Yang kedua ada atribut dosen. Dosen ini memiliki atribut yaitu NIP. Ini disebut dengan primary key-nya. Lalu ada nama dan juga jabatannya.
selanjutnya yang ketiga yaitu relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari kelompok entitas yang berbeda. Simbol yang mewakili relasi adalah belah ketupat. Nah, relasi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many, dan yang keempat itu garis. Nah, yang pertama kan one to one. One to one, setiap entitas hanya memiliki hubungan dengan satu entitas lainnya. One to many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas lainnya dan juga sebaliknya. Kalau many to many, setiap entitas dapat memiliki hubungan dengan banyak entitas lain dan juga sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu garis. Garis digunakan untuk menghubungkan atribut dan menunjukkan hubungan antara entitas dalam diagram IR. Nah, contoh dari relasi one to one itu kan tadi entitasnya mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki satu kartu perpustakaan. Nah, si memiliki ini adalah relasi one to one. Selanjutnya, relasi one to many. Contohnya yaitu seorang dosen mengajar beberapa mata kuliah. Yang ketiga, relasi many to many. Mahasiswa dapat mengikuti banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak manusia. Itu yang disebut dengan many to many. Selanjutnya, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis ERD. Di sini ada 6 jenis ERD. Yang pertama ada ERD konseptual. ERD konseptual adalah model tingkat tinggi yang berfokus pada representasi umum dari struktur data sistem tanpa memperhatikan detail teknisnya. Nah, ini digunakan untuk memodelkan ide konsep utama dari sistem informasi. Nah, contohnya untuk sistem perpustakaan yang menunjukkan entitas seperti buku, anggota, dan transaksi tanpa atribut detail. Nah, yang kedua, itu ada ERD logis, menggambarkan struktur data dengan lebih rinci dibandingkan ERD konseptual yang pertama, tetapi masih independen dari implementasi fisik. Ini termasuk atribut entitas, tipe data, dan juga hubungan logisnya. Contohnya yaitu untuk sistem perpustakaan yang menunjukkan entitas buku dengan atribut ISBN, judul, dan juga pengarang. Nah, yang ketiga itu ada ERD fisik. ERD fisik adalah model yang menggambarkan implementasi spesifik dari basis data pada sistem manajemen basis data atau yang sering disebut dengan DBMS tertentu. Nah, ini mencakup tabel, kolom, tipe data, indeks, dan juga rincian teknis lainnya. Nah, contohnya untuk sistem perpustakaan yang menunjukkan tabel buku dengan kolom ISBN, judul, pengarang, dan juga tipe data masing-masing. Nah, yang keempat ada ERD hierarkis. Ini memodelkan data dalam struktur hierarkis di mana entitas memiliki hubungan parental atau yang disebut dengan induk dan anak, induk ke anak. Setiap entitas anak memiliki satu entitas induk. Nah, contohnya ya seperti untuk organisasi yang menunjukkan hubungan antara departemen dan juga karyawan. Yang kelima ada ERD jaringan. ERD jaringan ini memodelkan hubungan yang lebih kompleks, di mana entitas dapat memiliki banyak hubungan ke entitas lain, memungkinkan hubungan banyak ke banyak. Contohnya ya, untuk ERD jaringan, untuk sistem akademik yang menunjukkan hubungan banyak ke banyak itu antara mahasiswa dan juga mata kuliah. Yang terakhir yaitu ERD komposit. ERD komposit memodelkan entitas yang terdiri dari beberapa komponen yang berhubungan erat, seringkali untuk menangani agregasi dan komposisi data. Contohnya ya untuk komposit, untuk sistem penjualan yang menunjukkan hubungan antara order, pelanggan, dan juga produk. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tahapan membuat ERD. Membuat ERD yang komprehensif melibatkan beberapa tahapan penting. Nah, seperti yang pertama yaitu kita menentukan entitasnya terlebih dahulu seperti identifikasi peran, kejadian, lokasi, hal nyata, dan konsep di mana data perlu disimpan. Contohnya,
Dalam sistem informasi universitas, entitas yang diidentifikasinya yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga ruangannya. Nah, setelah menentukan entitas, kita menentukan relasinya, di mana menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matriks relasi. Nah, contohnya, mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah diadakan di ruangan. Nah, mengambil itu adalah relasi dari mahasiswa dan juga mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, si mengajar ini adalah relasi dari dosen dan juga mata kuliah. Mata kuliah diadakan di ruangan. Nah, diadakan itu juga merupakan relasi dari mata kuliah dan juga ruangan. Nah, ketiga, setelah menentukan entitas dan juga relasinya, kita gambar IRD sementara terlebih dahulu dengan kotak dan relasi dengan garis. Contohnya, kotak untuk mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga ruangan. Garis menghubungkan mahasiswa ke mata kuliah, dosen ke mata kuliah, dan mata kuliah ke ruangan. Setelah menggambar IRD sementara, yang keempat yaitu isi kardinalitasnya. Menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang terhubung. Contohnya, mahasiswa. Mahasiswa itu memiliki entitas M, money, karena banyak ya, melakukan banyak mata kuliah. Sedangkan dosen itu one, dosen melakukan satu mata kuliah, kan? Selanjutnya yaitu mata kuliah. Mata kuliah itu one to one dengan ruangan. Selanjutnya yang kelima, menentukan kunci utamanya, primary key-nya. Menentukan atribut yang mengidentifikasi satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. Contohnya, mahasiswa primary key-nya yaitu NIM, sedangkan dosen itu NIP. Terus mata kuliah itu primary key-nya adalah kode MK, kode mata kuliah. Selanjutnya ruangan itu primary key-nya yaitu kode ruangannya. Selanjutnya yang keenam, setelah menentukan kunci utamanya, yang keenam itu gambarkan IRD berdasarkan kunci utamanya. Hilangkan relasi many to many yang tadi dan masukkan primary key dan margin key dan masing-masing pada entitas. Nah, contohnya, hubungan mahasiswa ke mata kuliah dipecah menjadi tabel mahasiswa mata kuliah dengan NIM dan kode MK sebagai kunci gabungan. Nah, yang ketujuh itu menentukan atribut. Contohnya mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, dan juga alamat. Dosen, NIP, nama, dan jabatan. Mata kuliah, kode MK, nama MK, dan juga SKS. Ruangan adalah kode ruangan, nama ruangan, dan juga kapasitas. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pemetaan atribut. Memasangkan atribut dengan entitas yang sesuai. Contoh atribut NIM, nama, alamat dipasangkan dengan entitas mahasiswa. Selanjutnya, NIP, nama, jabatan dipasangkan dengan entitas dosen. Atribut kode MK, nama MK, SKS dipasangkan dengan entitas mata kuliah. Atribut kode ruangan, nama ruangan, kapasitas dipasangkan dengan entitas ruangan. Yang kesembilan adalah gambar IRD dengan atribut. Nah, mengatur IRD dari langkah 6 dengan menambahkan entitas atau relasi yang ditemukan pada langkah ke-8. Nah, contohnya, tambahkan atribut ke entitas pada diagram. Lalu, gambar lengkapnya termasuk relasi dan juga kardinalitasnya. Nah, yang ke-10 yang terakhir ini adalah memeriksa hasil. Verifikasi apakah IRD sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun apa tidak. Contohnya, meninjau ulang IRD untuk memastikan semua entitas, atribut, relasi, kardinalitas sudah tepat dan mencerminkan kebutuhan sistem. Itu adalah beberapa tahapan untuk membuat tahapan-tahapan IRD. Terakhir kali ini yaitu kita akan menjelaskan contoh kasus IRD, di mana di sini ada soal, ada satu contoh kasus soal, yaitu
sebuah rental DVD yang baru maju mempunyai transaksi peminjaman yang sangat besar. Pada awalnya, transaksi hanya dicatat pada nota peminjaman. Dalam nota tersebut berisi data DVD yang dipinjam yang dipisahkan berdasarkan jenis DVD atau genre filmnya. Misal, film horor, film komedi, video klip, dan lain-lain. Nah, selain data DVD, ada juga data peminjam. Data peminjam ini dibedakan antara member atau non-member. Yang membedakan adalah apabila member, dia bisa menjadi lebih dari 3 jenis DVD dalam satu kali peminjaman. Lalu, pada nota juga terdapat nama pegawai, tanggal transaksi, harga, dan tanggal kembali. Setelah mengetahui kasusnya seperti ini, kita ada beberapa tahapan untuk membuat IRD. Tadi sudah dibahas, ada 10 tahapan membuat IRD. Yang pertama, kita harus menentukan entitas terlebih dahulu, di mana entitas dari contoh kasus ini yang pertama pasti adalah peminjam. Kenapa? Karena di sini sudah jelas sebuah rental DVD yang baru maju mempunyai transaksi peminjaman yang sangat besar. Otomatis, di mana dia akan memiliki seorang peminjam, akan meminjam rentalan tersebut. Yang kedua adalah member. Kenapa ada member? Karena di sini tertera data peminjaman ini dibedakan antara member dan juga non-member. Lalu ada DVD tentunya, lalu pegawai, lalu nota peminjaman dan nota pengembalian. Kenapa ada nota pengembalian? Yaitu karena di sini ada tanggal kembali, otomatis si tanggal kembali ini akan dicatat pada nota pengembalian. Setelah mengetahui entitas yang muncul, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menentukan matrik relasi, di mana di sini ada sebuah tabel. Kita masukin terlebih dahulu entitasnya, peminjam, member, DVD, pegawai, nota peminjaman, dan nota pengembalian. Di sini peminjam tidak berelasi dengan peminjam, tetapi peminjam berelasi menjadi member. Peminjam tidak berelasi dengan DVD, peminjam juga tidak berelasi dengan pegawai, peminjam berelasi dicatat di nota peminjaman. Dan peminjam juga tidak berelasi pada nota pengembalian. Member berelasi dijadikan peminjam. Si member ini dijadikan peminjam. Member tidak berelasi dengan member, tidak berelasi dengan DVD, tidak berelasi dengan pegawai, dan juga seterusnya. Sedangkan DVD, dia berelasi dengan dicatat di nota peminjaman. Pegawai berelasi dengan dicatat di nota peminjaman, dan pegawai juga berelasi dengan mencatat, yaitu ke nota pengembalian. Nota peminjaman itu berelasi dengan peminjam. Nota peminjaman berisi peminjam. Nota peminjaman juga berelasi dengan DVD, pegawai, dan juga nota pengembalian. Di nota pengembalian berelasi dengan mencatat pegawai, lalu berelasi menggunakan nota peminjaman. Setelah menentukan matrik relasi, kita gambar IRD sementaranya. Tahap ketiga yaitu gambar IRD sementara. Di sini kita buat terlebih dahulu simbol-simbolnya, dimana kan tadi entitas itu disimbolkan dengan persegi panjang. Kita buat gambar IRD sementara terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah, setelah membuat gambar IRD sementara, kita langsung masuk ke tahapan yang keempat, yaitu isi kardinalitas. Dimana isi kardinalitas itu ada one to one to many, many to many. Nah, yang di sini ada satu peminjam menjadi satu member. Di sini ada satu, ditulis satu, dan juga di member juga satu. Nah, si peminjam juga, satu peminjam kan dicatat di banyak nota peminjaman. Banyak nota peminjaman. Nah, di sini juga ada berisi satu DVD. Nota peminjaman berisi satu DVD. Si nota peminjaman dicatat oleh satu pegawai. Nota peminjaman juga digunakan untuk satu nota pengembalian. Setelah mengisi kardinalitas, kita rangkum si kardinalitasnya, diambil satu saja.
Di sini ditulis 1 ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu menentukan atribut. Kita satuin saja sama tahap yang ketujuh ya, menentukan atribut dan kunci utamanya yaitu primary key. Entitas peminjam, atributnya yaitu nomor identitas, nomor member, nama, alamat, desa, kecamatan, nomor HP, tanggal lahir, dan juga tempat lahir. Nah, yang kedua member, ada nomor member, tanggal daftar, tanggal kadaluarsa, nama, alamat, desa, kecamatan, nomor HP, dan juga tanggal lahir. Selanjutnya, entitas DVD itu atributnya pada DVD, judul, tahun rilis ya, jumlah keping, jumlah stok, jenis 1 ya, atau jenis 2, jenis 3, jenis 4, dan harga sewa. Untuk pegawai ada kode pegawai, nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor HP, dan password. Nota peminjaman ada nomor peminjaman, kode DVD, nomor identitas, kode pegawai, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah pinjam, dan juga total sewa. Di nota pengembalian ada nomor pengembalian, nomor peminjaman, dan tanggal pengembalian, lama telat, dan juga denda. Selanjutnya kita satukan lagi ya, tahapan nomor 6, nomor 8, dan juga 9. Ini di sini ada gambar IRD beserta atribut lengkapnya. Gambarnya seperti ini ya, bisa dilihat si peminjam menjadi member, si peminjam juga dicatat di nota peminjaman. Nota peminjaman berisi DVD, nota peminjaman juga berelasi dengan nota pengembalian, dengan member. Nah, ini adalah gambar IRD yang lengkapnya. Dan di tahap ke-10 kan itu memeriksa hasil apakah IRD-nya sudah menggambarkan sistem yang akan dibangunnya atau tidak. Itu diperiksa terlebih dahulu. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.